Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian pasti akan datang menghampiri kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Ketika manusia telah meninggal, maka segala urusan dunia akan berakhir. Tapi bagaimanakah dengan kehidupan setelah mati? Ternyata ada fase kehidupan setelah manusia meninggal dunia. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah merupakan batas pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Antara keduanya ada batas atau barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Alam kubur adalah persinggahan pertama manusia setelah meninggal dunia. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Semua pertanyaan itu akan dijawab dengan amalnya ketika hidup di dunia, sehingga tidak akan bisa direkayasa. Jika ia dapat menjawab pertanyaan dua malaikat itu dengan benar, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menuju kiamat. Namun jika ia gagal dari pertanyaan dari dua malaikat itu, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sampai hari kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan. Saat hari kebangkitan ini, semua makhluk akan dihidupkan kembali setelah mereka mati. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Setelah itu, ruh-ruh akan kembali menuju jasadnya, dan manusia akan berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, penggiringan ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkannya semua makhluk tanpa terkecuali termasuk dari golongan jin, manusia dan hewan, berkumpullah mereka di suatu tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Di tempat ini, semua makhluk dari bumi dan langit akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Yang keempat, penimbangan amal baik dan buruk. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia, di mana setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara pasti dan yakin tentang amal baik dan buruknya. Penimbangan ini dilakukan dengan seadil-adilnya,
tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Yang kelima, hari perhitungan amal manusia. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar zarrah, amal manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Begitu juga sebaliknya, semua amal keburukan juga akan mendapatkan balasannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasirah. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Hasim. Lalu yang keenam, melintasi jembatan yang lurus. Setelah melakukan proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka yang menghubungkan dengan surga. Banyak orang yang jatuh ke neraka dan tidak sedikit dari mereka yang bisa melewatinya dalam kedipan mata atau secepat kilat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu ada yang berlari secepat kedipan mata, kilat, angin dan kuda berlari. Para malaikat berkata, Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan, yang dikoyak juga selamat. Sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, tempat terbaik yaitu surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Tempat ini dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 29. Selain orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ternyata ketakwaan seseorang juga akan menghantarkannya ke dalam surga. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Quran Surah Al-Hijr ayat 45. Di dalam surga terdapat banyak kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk para hambanya. Kemudian yang kedelapan, tempat terburuk yaitu neraka. Mendengar kata neraka pasti membuat kita merinding dan takut. Neraka adalah suatu tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariat-Nya. Masuk ke dalam neraka adalah sebuah kehinaan, karena ini adalah tempat yang paling buruk di akhirat kelak.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Di dalam neraka penuh dengan siksaan dan penderitaan atas segala perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Hud ayat 106-107. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah fase perjalanan hidup kita setelah meninggal dunia. Semoga kita dapat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat dan mencapai jannah, berkumpul dengan para orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.